Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya terjerat kasus pembunuhan. Ia pun ditangkap dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Ketika persidangan dilaksanakan, si saudagar mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Tapi karena tak punya bukti atas alibinya, si saudagar diputuskan bersalah dan akan menjalani hukuman gantung. Ia pun pasrah dengan nasib yang dialaminya. Abu Nawas yang juga hadir dalam persidangan tersebut punya dugaan bahwa apa yang dikatakan si saudagar memang benar adanya. Dia sama sekali tidak bersalah. Ia pun memberitahu Baginda Raja agar menunda dulu eksekusi hukuman gantungnya. Baiklah Abu Nawas, aku beri kamu 3 hari untuk menyelidiki kebenarannya. Tapi kalau kau tidak mendapatkan bukti apapun, maka saudagar itu akan segera dihukum gantung, tutur Baginda Raja melanjutkan. Setelah 3 hari berlalu, akhirnya Abu Nawas berhasil mendapatkan bukti bahwa si saudagar memang tidak bersalah. Ia pun dibebaskan dan selamat dari kematian. Pada keesokan harinya, si saudagar pergi ke rumah Abu Nawas untuk memberikan hadiah sejumlah 100.000 dinar. Namun hadiah tersebut ditolaknya. "Untuk apa ini? Sudah, bawa pulang saja uangmu," kata Abu Nawas. "Tolonglah Tuan Abu, terimalah hadiah dari saya. Ini sebagai rasa terima kasihku." "Atau barangkali jumlahnya kurang banyak?" tanya si saudagar. "Hadiah itu jumlahnya sudah terlalu banyak, tapi aku tak mau menerimanya. Sudah, bawa pulang saja," jawab Abu Nawas. Meskipun sudah dipaksa berkali-kali, Abu Nawas tetap menolaknya. Ketika ditanya apa alasannya, Abu Nawas tak menjawab. Si saudagar pun bingung harus dengan cara apa supaya bisa membalas kebaikan Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, ia mendapati Abu Nawas hendak melakukan sebuah perjalanan. Dilihat dari perbekalan yang dibawanya, si saudagar meyakini bahwa Abu Nawas hendak melakukan perjalanan jauh. "Wahai Tuan Abu, Anda hendak kemana?" tanya si saudagar. "Aku akan berziarah ke Tanah Suci Mekah," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, terbesit di benak si saudagar ingin berkhidmat kepada Abu Nawas. Ia akan senantiasa melayani Abu Nawas di sepanjang perjalanannya. "Boleh saya ikut?" pinta si saudagar. "Untuk apa? Perjalanannya sangat melelahkan. Kau pasti tidak akan mampu," tutur Abu Nawas. Tapi si saudagar bersikeras agar dirinya diajak ikut serta. Abu Nawas pun tak kuasa menolaknya. "Baiklah, karena kita akan mengadakan perjalanan jauh, salah seorang harus menjadi pemimpin. Kau pilih jadi apa?" tanya Abu Nawas. "Saya jadi pengikut saja Tuan Abu, biar Tuan Abu yang memimpin," jawab si saudagar. "Kalau begitu, aku yang jadi pemimpinnya, asalkan kau tahu bagaimana menjadi pengikut," balas Abu Nawas. Mereka berdua pun memulai perjalanannya. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, mereka memutuskan untuk beristirahat. Kala itu, angin malam terasa dingin sekali, apalagi mereka berada di tengah gurun. Melihat si saudagar duduk menggigil kedinginan, Abu Nawas segera menyelimutinya dengan kain. "Tuan Abu, seharusnya sayalah yang melakukan ini kepada Tuan, karena Tuan adalah pemimpinnya," kata si saudagar sambil menarik kembali selimutnya dan memberikannya kepada Abu Nawas. "Aku adalah pemimpinmu. Aku perintahkan agar kau memperbolehkan aku melindungimu," balas Abu Nawas. Si saudagar pun tak bisa membantahnya. Setelah waktu menjelang pagi, mereka pun bersiap-siap hendak melanjutkan perjalanannya. "Wahai Tuan Abu, untuk hari ini perkenankan saya menjadi pemimpinnya dan Tuan Abu yang jadi pengikut,"
Jadi Tuan Abu harus menuruti apa kata saya, pinta si saudagar. Abu Nawas pun menyetujuinya. Ketika waktu malam tiba, si saudagar berkata, "Aku akan mengumpulkan kayu untuk membuat api." Abu Nawas langsung menegurnya. "Kau tak boleh melakukan itu, aku yang akan melakukannya," ujar Abu Nawas. "Saya perintahkan agar Tuan Abu duduk saja, biarkan saya yang mengumpulkan kayu," balas si saudagar. "Tapi aku tak akan membiarkan kau melakukannya, karena itu tidak sesuai dengan syarat menjadi pengikut. Pengikut tidak boleh membiarkan dirinya dilayani oleh pemimpinnya," jelas Abu Nawas. Demikianlah seterusnya. Setiap kali si saudagar berusaha melayani Abu Nawas, malah dirinya yang justru dilayani. Mendapati perlakuan seperti itu, si saudagar pun bertanya, "Wahai Tuan Abu, kenapa Tuan tidak memberikan saya kesempatan untuk membalas kebaikan Tuan?" Abu Nawas membalas, "Karena kebaikan yang aku lakukan padamu semata-mata mengharap ridho Allah. Dan aku tak ingin kebaikanku ini menjadi hutang jasa bagimu. Kalau kau ingin berbuat baik, lakukanlah kepada orang yang sedang membutuhkan, tanpa mengharap imbalan atau berharap orang yang kau tolong akan membalasnya untukmu. Biarlah Allah yang akan membalas kebaikanmu dari siapa saja yang Allah kehendaki," tutur Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, si saudagar pun menyadari bahwa berbuat kebaikan harus dilandasi keikhlasan, dan kebaikan itu akan Allah balas ketika orang tersebut sedang membutuhkan. Sedangkan untuk saat itu Abu Nawas sedang tidak membutuhkan pertolongan. Oleh karenanya si saudagar tak pernah diberi kesempatan untuk membalas kebaikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu kali ada orang asing duduk di warung tempat kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Dari penampilannya, orang asing tersebut merupakan saudagar kaya yang kebetulan singgah di kota Baghdad. Di sudut ruangan tampak kawan-kawan Abu Nawas sedang berbincang sambil menikmati secangkir teh. Saudagar itu lalu menghampiri dan ikut nimbrung bersama mereka. Di tengah perbincangan, ia menawarkan hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. "Hadiah apa yang akan Tuan berikan?" tanya kawan-kawan Abu Nawas. "Aku akan memberikan 1000 dinar bila bisa menjawab tebakanku," balas saudagar kaya. Mendengar iming-iming hadiah yang begitu banyak, mereka langsung tergiur dan antusias untuk menjawab. "Beritahu kami apa teka-tekinya," sahut kawan-kawan Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" kata saudagar kaya memberikan teka-tekinya. "Itu pasti jawabannya awan," jawab salah satu kawan Abu Nawas. "Salah, bukan itu jawabannya," balas saudagar kaya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung menemukan jawaban. "Bagaimana? Apakah kalian menyerah?" tanya saudagar kaya. "Tunggu dulu, ada kawan kami yang bisa menjawab teka-tekimu. Biasanya sebentar lagi dia kemari. Namanya Abu Nawas," ujar mereka. "Baiklah, aku akan menunggunya," timpal saudagar kaya. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya Abu Nawas datang menghampiri mereka. "Tumben kalian terlihat serius. Ada apa ini?" tanya Abu Nawas. "Kami ditantang menjawab teka-teki saudagar ini. Kalau bisa menjawab dengan benar, akan diberi hadiah 1000 dinar. Tapi kami semua tidak ada yang tahu, karena teka-tekinya sangat sulit ditebak," tutur mereka. Mendengar hal itu, kemudian Abu Nawas menghampiri saudagar kaya dan berkata kepadanya, "Apakah aku boleh ikut menebak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan, siapa saja boleh ikut," balas saudagar kaya. "Beritahu saya apa teka-tekinya," pinta Abu Nawas. "Apa yang lebih berat dari gunung tapi bisa mengapung?" tanya saudagar kaya.
Jawabannya adalah masa lalu, balas Abu Nawas. "Yah, kamu benar," timpal saudagar kaya dan memberinya hadiah 1000 dinar. Lalu ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara mereka bingung dengan jawaban Abu Nawas yang dianggapnya sebagai jawaban yang tepat. "Hei Abu Nawas, kenapa jawabannya masa lalu?" tanya mereka. Kemudian Abu Nawas menjelaskan, "Sebab masa lalu begitu berat karena membawa semua kenangan dan pengalaman. Tetapi ia senantiasa mengapung di pikiran kita," kata Abu Nawas memberitahu. Setelah mengetahui maksudnya, mereka pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan salah satu menteri istana akan membuat kebijakan yang baru, di mana kebijakan tersebut mewajibkan seluruh pedagang untuk menyetor 3% hasil keuntungannya. Kabar itu pun menyebar ke seantero kota Baghdad. Hampir semua pedagang mengeluh dengan kebijakan yang dianggap sangat membebani. Mereka telah mencoba memprotesnya, namun menteri istana seakan tidak menghiraukannya. Hingga pada suatu hari, sang menteri memasuki pasar-pasar dan mengumumkan kepada para pedagang tentang kebijakan yang akan diterapkan. Bagi siapa saja yang berani menentang, izin usahanya akan dicabut dan tidak diperbolehkan berjualan. Kesempatan ini lalu dimanfaatkan Abu Nawas guna menyadarkan menteri tersebut. Ia pun pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Sesampainya di sana, di depan orang-orang Abu Nawas berteriak, "Silahkan beli keledai saya, harganya cuma 10 dinar." Meskipun harganya terbilang murah, belum ada orang yang berminat. Kemudian Abu Nawas kembali berteriak, "Ayo beli keledai saya, harganya cuma 20 dinar." Tentu saja dengan menaikkan harga tak ada orang yang mau membelinya. Tapi anehnya, Abu Nawas kembali berteriak dengan menaikkan harganya menjadi 30 dinar. Sang menteri yang melihat cara Abu Nawas berjualan segera menghampirinya dan berkata, "Kamu ini tolol Abu Nawas, harga 10 dinar saja orang-orang masih enggan membelinya, apalagi kau naikkan menjadi 30 dinar." Dengan tatapan sinis, Abu Nawas menoleh ke arah sang menteri. "Mana yang lebih tolol, kamu atau aku? Kau lihat sendiri kan, untuk mencari untung sedikit saja dengan menjual harga 10 dinar susahnya bukan main. Apalagi mencari untung dengan menjual harga 30 dinar. Semua itu karena ekonomi pasar sedang lesu. Tapi kau malah membuat kebijakan baru dengan mewajibkan menyetor 3% dari hasil keuntungan berdagang. Kau pikir kebutuhan rumah tangga hanya makan dan minum? Mereka juga harus menyekolahkan anak-anaknya, belum lagi mengangsur cicilan hutang-hutangnya dan menanggung kebutuhan-kebutuhan lain," jelas Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas ini sontak membuat sang menteri terkejut. Wajahnya mendadak pucat karena menahan rasa malu. Ia pun akhirnya memilih untuk meninggalkan pasar. Apakah setelah mendengar protes Abu Nawas, sang menteri akan membatalkan kebijakannya? Kita tunggu kabar selanjutnya. Kisah selanjutnya. Saat sedang asik duduk sambil menikmati udara pagi hari, Abu Nawas dihampiri istrinya. "Suamiku, tadi malam saya bermimpi indah sekali," kata sang istri membuka percakapan. "Mimpi apa wahai istriku?" tanya Abu Nawas. "Saya bermimpi kamu memberikan aku kalung emas di hari jadi pernikahan kita," ucap sang istri menyindir. "Menurutmu apa arti mimpiku semalam?" tanya sang istri kemudian. "Oh itu, engkau akan mengetahuinya hari ini juga wahai istriku," jawab Abu Nawas. "Oh iya, ini kan hari jadi pernikahan kita," ujar Abu Nawas pura-pura kaget. "Kebetulan
"Saya sudah menyiapkan kado untukmu, wahai istriku," kata Abu Nawas melanjutkan. "Betulkah?" tanya sang istri kegirangan. "Iya betul, aku letakkan kado itu di atas meja," ucap Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri pun segera masuk ke dalam rumah. Benar saja, di atas meja sudah ada sebuah kado yang terbungkus rapi. Ia pun lalu langsung membuka kado tersebut. Dan ketika dibuka, ternyata isinya sebuah buku tentang tafsir mimpi. Sambil menggerutu, sang istri kembali menghampiri Abu Nawas. "Kado apa ini? Kok isinya buku tafsir mimpi?" tanya istrinya kesal. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ya itu kan untuk mencari tahu apa arti mimpimu semalam. Di buku itu lengkap membahas tentang semua arti mimpi." Mendengar jawaban Abu Nawas itu, sang istri pun bertambah kesal. Cerita yang kedua. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Setibanya di istana, Baginda langsung mempersilahkan Abu Nawas duduk di hadapannya. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mengundangmu kali ini sama sekali bukan untuk mengerjai ataupun mempermainkanmu," tutur Baginda Raja serius. "Aku sangat benar-benar butuh bantuanmu. Barangkali kamu bisa memecahkan masalahku ini," kata Baginda Raja melanjutkan. "Memangnya ada masalah apa Baginda? Saya siap mendengarkan keluhan Paduka," balas Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan masalahnya. "Beberapa hari yang lalu, sahabat saya yang seorang raja Yahudi berkunjung ke istana. Karena lama tak berjumpa, saya pun menyambutnya dengan senang hati. Akan tetapi tanpa diduga, dia mengucapkan salam kepadaku, 'Assalamualaikum,' yang artinya keselamatan bagi kalian semua. Tanpa pikir panjang, aku segera menjawabnya sesuai dengan yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu ketika mendapatkan salam dari orang yang bukan Islam, hendaklah menjawab dengan ucapan wassalamualaikum, yang artinya kecelakaan bagi kamu." Tapi dengan jawaban itu, tentu saja dia merasa tersinggung. Kemudian Raja Yahudi itu berkata kepadaku, "Mengapa kamu tega membalas salamku yang penuh dengan doa keselamatan dijawab dengan doa yang mengandung kecelakaan?" Saat itu aku sungguh tak bisa berkata apa-apa, wahai Abu Nawas. Aku hanya bisa terdiam. Jujur saja, aku merasa bersalah. Tapi aku juga tak mungkin melanggar syariat agama. Pertemuanku dengan dia selanjutnya tak berjalan sebagaimana mestinya. Aku sudah berusaha menjelaskan bahwa aku hanya menjalankan apa yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Akan tetapi dia masih tak bisa menerima penjelasanku. Akibatnya dia memandang kurang baik dengan ajaran Islam. Dan ketika dia akan pamit pulang, dia sempat mengatakan kepadaku, "Bila kamu mempunyai alasan yang bisa aku terima atas jawaban salammu, kita akan tetap bersahabat. Tetapi kalau kamu tidak menemukan alasannya, maka persahabatan kita pun berakhir. Aku tunggu jawabanmu di pertemuan berikutnya." Dia pun lalu pergi meninggalkan istana. Setelah mendengar panjang lebar penuturan cerita Baginda Raja, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Kalau itu permasalahannya, insya Allah hamba bisa memberi jalan keluar, dan Paduka masih bisa tetap bersahabat baik dengan Raja Yahudi itu." "Benarkah Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kegirangan. Raut wajah Baginda yang tadinya sedih mendadak langsung berubah menjadi ceria. "Cepat katakan padaku, wahai Abu Nawas, jangan biarkan aku menunggu.
pinta Baginda Raja tak sabar. Abu Nawas lalu menjelaskan, nanti kalau Baginda bertemu lagi dengan Raja Yahudi itu, katakan saja padanya, hanya di dalam agama Islamlah yang tidak menyekutukan Tuhan. Karena Islam tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak. Sedangkan agama Yahudi menganggap Uzair adalah anak Tuhan. Begitu juga dengan Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Tuhan. Wajar bila orang Islam membalas salam kepada orang yang bukan Islam dengan kalimat wassalamualaikum yang artinya celakalah bagi kalian. Kalimat itu bukan berarti mendoakan orang untuk celaka, melainkan semata-mata karena ketulusan dan kejujuran Islam yang masih bersedia memperingatkan orang lain atas kecelakaan yang akan menimpanya bila mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang keliru. Mendengar solusi yang diberikan Abu Nawas, kegundahan Baginda Raja langsung sirna seketika. Kali ini saking gembiranya, Baginda menawarkan agar Abu Nawas memilih sendiri hadiah apa yang disukai. Namun Abu Nawas tak memilih apa-apa, karena baginya tak selayaknya dia menerima upah dari ilmu agama yang dia sampaikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas baru saja mendapat hadiah sepatu istimewa. Hadiah tersebut ia dapatkan dari sahabatnya yang kini hidup di negeri seberang. Karena model dan warnanya sangat indah, Abu Nawas sangat mengagumi hadiah sepatunya. Hingga akhirnya terbesit niat untuk memamerkan kepada kawan-kawan tongkrongannya. Maka pergilah Abu Nawas ke warung tempat biasa mereka berkumpul. "Sepatumu indah sekali, Abu Nawas. Baru pertama kali aku melihat ada sepatu yang demikian indahnya." Begitulah ucapan kawan-kawannya memuji sepatu baru yang dikenakan Abu Nawas. Hingga pada suatu malam Abu Nawas mengalami nasib sial. Pasalnya sepatu yang sangat dibanggakan dicuri oleh maling. Abu Nawas baru menyadari hal itu saat di keesokan paginya, di mana ketika ia melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Kesialan Abu Nawas ternyata tak berhenti sampai di situ. Kambing-kambing ternaknya juga ikut hilang dicuri maling. Hal ini membuat sang istri menjadi emosi. Ia menyalahkan Abu Nawas dan ngomel tanpa henti. "Makanya kalau mau tidur periksa dulu pintunya. Gara-gara kamu lupa kunci pintu, barang-barang di rumah kita pada hilang," omel sang istri. Abu Nawas hanya diam dan tertunduk lesu, karena bagaimanapun ini adalah memang kesalahan dirinya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba datanglah beberapa pengawal istana. "Tuan Abu, Anda diperintah ke istana sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Apa tidak ada hari lain? Hari ini aku lagi banyak masalah," balas Abu Nawas ketus. "Ini perintah Baginda Raja, Tuan Abu," ujar pengawal istana. Akhirnya dengan terpaksa Abu Nawas memenuhi panggilan Baginda Raja. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. "Hai Abu Nawas, kenapa mukamu terlihat kesal?" tanya Baginda Raja. "Tidak Paduka, itu hanya perasaan Paduka saja," jawab Abu Nawas berbohong. Padahal saat itu Abu Nawas sedang dalam suasana tak karuan. "Katakan saja Paduka, apa tujuan Paduka mengundang saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku ada tugas penting untukmu. Kalau kau berhasil melakukannya, aku akan memberimu hadiah. Tapi kalau gagal, kau akan dapat hukuman," kata Baginda Raja. "Iya, katakan saja, apa tugasnya?" balas Abu Nawas menahan emosi. "Tugasnya adalah kamu harus bisa membikin kuda saya tertawa,"
jawab Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung meminta supaya menghadirkan kudanya. Ia pun mendekatkan kupingnya ke mulut si kuda, seolah-olah ia sedang mendengar kalau kuda tersebut berbisik kepadanya. Melihat perilaku Abu Nawas ini, Baginda Raja pun merasa heran. "Hai Abu Nawas, apa yang kuda itu bisikan padamu?" tanya Baginda Raja penasaran. Abu Nawas menjawab, "Ia memberitahu saya Paduka, katanya ia bisa tertawa, tapi jika melihat Paduka berlari dengan satu kaki." Tentu saja hal ini tak mungkin Baginda Raja lakukan, apalagi dengan kondisi badannya yang gemuk. "Kau jangan mengada-ada Abu Nawas, jangan mempermainkan aku," bentak Baginda Raja. Abu Nawas yang biasanya takut dengan bentakan Baginda Raja, kali ini ia berani membalas. "Begitu juga dengan Paduka, jangan mempermainkan saya dengan tugas yang tak masuk akal. Aku tak butuh hadiah, aku mau pulang sekarang," kata Abu Nawas sambil berlalu. Reaksi kasar Abu Nawas ini sempat membuat prajurit istana menjadi emosi dan hendak menangkapnya. Tapi oleh Baginda Raja dicegah. "Biarkan dia pulang," kata Baginda Raja. "Tapi Paduka, dia telah bersikap tidak sopan kepada Paduka," ujar prajurit istana. "Sudah, biarkan saja, karena sepertinya dia sedang mengalami masalah. Coba cari tahu apa penyebabnya," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, akhirnya pengawal istana mendapatkan informasi bahwa Abu Nawas rumahnya telah kemalingan. Si pengawal pun lalu melaporkannya kepada Baginda Raja. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sekarang cari siapa pelaku pencurinya dan tangkap serta seret ke penjara," perintah Baginda Raja. Kemudian dalam tempo 2 hari si pelaku berhasil ditangkap beserta barang-barang curiannya. Lalu Baginda Raja mengutus pengawal istana untuk mengembalikan sepatu dan kambing milik Abu Nawas. Betapa bahagianya hati Abu Nawas, sepatu kesayangannya bisa kembali. Begitu juga dengan kambing-kambing ternaknya. Namun di balik rasa bahagianya, Abu Nawas merasa bersalah akibat tindakannya yang telah bersikap tidak sopan. "Ternyata Baginda Raja sangat peduli dengan masalahku," gumam Abu Nawas. Dan untuk menebus rasa bersalahnya, ia datang ke istana menemui Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta maaf atas kelancangan saya," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun memaafkan, tapi dengan syarat ia harus bisa menghibur dirinya. Akhirnya dengan tingkah dan wajah konyolnya, Abu Nawas mempersembahkan beberapa cerita lucu. Baginda Raja dan seisi ruangan istana tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak ilmu agama. Setiap sore sehabis asar, dengan sangat antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. "Tuan Guru, boleh saya bertanya?" "Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan?" ucap Abu Nawas. "Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad?" tanya mereka. Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini jadi sorotan murid-murid yang lain. "Kalian kenapa bertanya seperti itu?"
Tanya balik Abu Nawas. Dia kan murid baru Tuan Guru. Sedangkan kami sudah lama kami jadi murid Tuan Guru, balas mereka. Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian, tutur Abu Nawas. Sayembara apa Tuan Guru? Sahut murid-muridnya penasaran. Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah, kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan oleh Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya, mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silahkan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas menyamar sebagai pengemis. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma, kek," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya 1, satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua. Tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan saya harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang, sebab kurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid lainnya. Tidak berapa lama, datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu dibawa kemari, udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba
keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hai Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggilnya. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh untuk menunjukkan kurma yang mereka bawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas, termasuk Ahmad yang hanya membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa kurma kemari, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis. Tapi tak ada satupun di antara kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis. Tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itulah, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad, sebab ia punya akhlak yang mulia. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada jin raksasa yang menghuni gua angker di sebuah perbukitan kecil yang jauh dari pemukiman warga. Konon, jin raksasa ini terkenal jahat. Siapa saja yang berani mendekati gua tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara yang sadis. Suatu hari, Abu Nawas mengadakan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil, di mana daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa yang jahat. Salah seorang warga setempat sempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda, carilah jalan lain saja," kata seorang warga. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Di perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab orang tersebut. Setelah mendengar penuturan warga, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain," pikir Abu Nawas. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Dan benar saja, baru beberapa langkah menginjakan kakinya di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kamu kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa. "Tidak, aku hanya numpang lewat karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah. Kamu tidak ada hak melarang saya," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa. "Baik, silahkan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tak mau kalah. "Omong kosong,
Kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan badaniah. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu, ucap jin raksasa. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kamu lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan perahlah air darinya, balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi tak setetes pun air yang keluar. Jin tersebut mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya, kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas Abu Nawas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. Kamu luar biasa, menginaplah di guaku malam ini. Akan kujamu engkau dengan macam hidangan, ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam gua, Abu Nawas melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Tanya Abu Nawas. Lalu jin raksasa memberitahu bahwa semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat yang sudah ia bunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk istirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah, kata jin raksasa. Jin raksasa kemudian membaringkan dirinya dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari raksasa. Itu dilakukannya sesudah mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah Abu Nawas tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu jin raksasa pun bangun. Ia mengambil sebuah batang pohon lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali. Kemudian ia kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tertidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa, sehingga ia tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul 7 kali dengan sebuah batang pohon oleh raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya jin raksasa tersebut mempersilahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikan otaknya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan. Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati. Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus-menerus dalam kesedihan segera datang untuk menghiburnya. Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari saja Baginda Raja sudah kembali ceria. Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan. Kau telah mengobatiku dari rasa sedih yang mendalam. Kali ini
kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku, tapi kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja. Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditunjukkan kepadanya. Dan Abu Nawas pun tak mau kalah. Ia lalu berkata kepada rajanya, "Itu sudah menjadi kewajiban saya, Paduka, untuk membuat Paduka bahagia. Karena Paduka adalah bagian dari hidup saya. Tahukah engkau, wahai Paduka, nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya," tutur Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya. "Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih. Lalu kita mandi di sana," ajak Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Kemanapun Paduka pergi, saya akan setia menemani Paduka," sahut Abu Nawas. Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah mereka berdua di tempat tujuan. Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih. Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai, tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri. "Bagaimana ini, Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Baginda Raja panik. Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati terlihat kebingungan dan ikut panik. "Tenang, Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba. Saya punya sebuah ide supaya selamat," ucap Abu Nawas. "Apa rencanamu? Cepat katakan," tanya Baginda Raja semakin ketakutan. "Begini, Paduka yang mulia, buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas. Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut. Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja dan kemudian lari terpirit-pirit. Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau. Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya. "Sialan, Abu Nawas, ternyata aku malah dijadikan umpan," geram Baginda Raja. Karena tak ada yang bisa dilakukan, kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong. Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu. Mereka pun segera berlari mendekat dan berhasil mengusir harimau tersebut. Pada keesokan harinya, Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, dengan penuh emosi Baginda Raja berkata, "Kurang ajar kau, Abu Nawas, kau hampir saja membuatku mati. Kemarin kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu. Ternyata kau pembohong, Abu Nawas," hardik Baginda Raja. "Tapi apa yang saya katakan itu memang benar, Paduka," jawab Abu Nawas. "Benar apanya? Kau malah jadikan aku umpan kepada harimau itu supaya kau bisa selamat. Kau harus dihukum mati, Abu Nawas, karena telah berani mempermainkan rajamu," bentak Baginda Raja. "Bohong bagaimana, Paduka? Yang saya katakan nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya. Bukan berarti aku rela mati demi Paduka. Begini saja, Paduka, ketika Paduka dalam ancaman kematian, apakah Paduka akan memberikan yang paling berharga agar Paduka bisa selamat?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, bahkan seisi kerajaan rela aku berikan supaya aku selamat dari kematian," jawab Baginda Raja. "Nah, saat itu saya bisa saja mati diterkam harimau, Paduka. Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian, saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya. Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya, yaitu nyawa Paduka yang mulia," terang Abu Nawas.
Mendengar hal itu, Baginda Raja hanya terdiam. Ternyata aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas. Awas kau Abu Nawas, suatu saat aku pasti akan membalasnya, batin Baginda Raja. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun akhirnya dilepaskan kembali dan tidak jadi dihukum mati. Kisah selanjutnya. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh makhluk, baik itu manusia maupun bangsa jin. Dari bumi penjuru timur sampai penjuru barat, semua tunduk di bawah kekuasaannya. Raja itu bernama Dzulqarnain. Dia merupakan raja alim dan soleh yang senantiasa mengajak manusia untuk menyembah Allah. Ketaatannya kepada Allah yang luar biasa membuat dirinya diberi keistimewaan. Allah mengutus salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Dzulqarnain di setiap pengembaraannya. Suatu ketika, saat Raja Dzulqarnain mengembara berkeliling bumi, ia bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit." Malaikat Rofail menjawab, "Para malaikat yang ada di langit, ibadahnya ada yang berdiri, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud, tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku, tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar penjelasan tersebut, terbesit di hati Raja Dzulqarnain ingin beribadah seperti para malaikat. "Alangkah senangnya hati ini, seandainya aku bisa hidup sampai kiamat untuk beribadah kepada Allah," ucap Raja Dzulqarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi, namanya Ainul Hayat. Barang siapa yang meminum airnya seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan," sahut malaikat Rofail. Raja Dzulqarnain terkejut dengan penuturan malaikat Rofail. Selama bertahun-tahun ia mengembara, baru kali ini ia mengetahui ada Ainul Hayat. "Tahukah engkau di mana Ainul Hayat itu berada?" tanya Raja Dzulqarnain. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Dzulqarnain mendapat kabar tentang Ainul Hayat, maka raja segera mengundang para alim ulama untuk berkumpul di istananya. "Apakah di antara kalian ada yang tahu di mana letak Ainul Hayat?" tanya Raja Dzulqarnain kepada mereka. Semuanya terdiam. Lalu salah satu dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu Baginda, hanya Allah lah yang tahu." Suasana pun mendadak jadi hening. Tidak berapa lama kemudian, di luar dugaan ada salah seorang ulama yang mampu menjawab, meski tidak sedetail letaknya. "Saya pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap," kata ulama tersebut. "Di manakah bumi yang gelap itu?" tanya raja kembali. "Tempatnya berada di arah matahari terbit," jawab sang ulama. Kemudian Raja Dzulqarnain menyuruh para pengawalnya supaya menyiapkan segala keperluan untuk mencari keberadaan Ainul Hayat. Penasehat kerajaan menyarankan agar mengendarai kuda betina yang masih perawan, sebab kuda tersebut sangat tajam penglihatannya di tempat gelap. Akhirnya raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan, dan ia mengajak 6.000 pasukan terlatih yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para pasukan itu ada seorang perdana menteri yang ikut. Dia adalah Balia bin Malkan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Dzulqarnain bersama rombongan. Mereka pergi menuju di mana arah matahari terbit. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu selama 12 tahun. Hingga akhirnya sampailah mereka di tempat bumi yang gelap. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan
gelap karena ada kepulan seperti asap hitam, di mana asap hitam tersebut memenuhi semua ruang bumi. Raja Dzulqarnain sudah tak sabar lagi ingin memasuki tempat gelap itu. Namun salah seorang penasehat mencegahnya. "Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja terdahulu tidak ada yang berani masuk ke tempat gelap ini karena sangat berbahaya," kata sang penasehat memberitahu. "Kita sudah sampai ke tempat ini dan kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Separuh pasukan ikut saya masuk ke dalam, dan separuhnya lagi tunggulah di sini. Kalau dalam waktu 12 tahun saya dan pasukan yang ikut tidak kembali, pulanglah kalian. Kembalilah ke negeri kalian masing-masing. Tapi jika aku bisa kembali dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik," kata sang raja memberi perintah. Lalu sang raja mendekat malaikat Rofail selaku pendamping setianya. "Bila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita masih dapat melihat kawan-kawan kita?" tanya sang raja kepada malaikat Rofail. "Tidak bisa, wahai raja," jawab malaikat Rofail. "Tapi aku akan memberi saran. Tiap ekor kuda supaya kakinya diikat lonceng kecil. Jadi bila di antara pasukan ada yang terpisah, ia bisa bergabung kembali dengan mendekati arah suara lonceng kaki kuda," jelas malaikat Rofail lebih lanjut. Demikianlah akhirnya Raja Dzulqarnain dan sebagian pasukan masuk ke dalam bagian bumi yang gelap. Balya bin Malkan ikut serta mendampingi sang raja. Selama 18 hari lamanya mereka tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam maupun siang. Di saat itulah Allah memberi wahyu kepada Balya bin Malkan. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapat wahyu tersebut, Balya bin Malkan berseru kepada sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian dia berjalan menuju kanan jurang. Tampaklah Ainul Hayat di depannya. Dia pun segera turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat tersebut. Lalu dia mandi dan minum sumber air Ainul Hayat. Yang ia rasakan, rasa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air Ainul Hayat, dia lantas kembali menghampiri sahabat-sahabatnya yang masih setia menunggu. Sedangkan Raja Dzulqarnain sendiri tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Balya bin Malkan. Padahal yang menginginkan air Ainul Hayat adalah Raja Dzulqarnain. Akan tetapi Allah lebih memilih Balya bin Malkan untuk ditakdirkan mendapat air Ainul Hayat. Ia pun akhirnya menjadi manusia yang hidup abadi sampai kiamat. Allah juga memberi banyak keistimewaan padanya. Di antaranya adalah dimanapun dia menetap di suatu tempat, maka semua pohon yang tadinya layu ataupun tempat yang tadinya kering dan gersang tiba-tiba langsung berubah menjadi hijau dan subur. Oleh sebab itulah Balya bin Malkan dijuluki Khidir. Dan sampai sekarang umat muslim lebih mengenal beliau dengan sebutan Nabi Khidir. Tentang usia Nabi Khidir yang sampai kiamat masih menjadi perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang membenarkan, ada pula yang tidak. Ibnu Ishaq di dalam karyanya yang bertajuk Al-Mubtada hanya menyebutkan bahwa Nabi Khidir memang berumur panjang, tetapi tidak disebutkan angka pastinya. Terlepas dari itu semua, di kisah ini semoga bisa menambah pengetahuan kita akan sejarah Nabi Khidir. Kisah ini diriwayatkan oleh As-Sa'labi dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya.
Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.